partner darinya seminar kita pada malam hari ini, untuk tema pada malam hari ini. Apakah Pak Jajang sudah bergabung? Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jajang, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan di seluruh tanah air ya, di Indonesia, karena ada dari mana-mana ini. Ini terus terang aja saya baru tidak kurang baru mungkin jam 6 lewat ya, saya dikasih tahu bahwa hari ini ada seminar. Pak Rinto ngasih tahu saya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa gabung. Dan tema yang malam ini kita usung adalah mempersiapkan diri untuk jadi auditor energi. Saya teringat tahun 2011 ya, ketika saya waktu itu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan mulai berdiri. Itu 2010 bulan Desember berdiri, 2011 kita jalan, dan saya ingat betul kita tuh belum punya ruangan segala macam. Tetapi yang paling ingat bagi saya pada waktu itu adalah bagaimana kita ingin memperankan masalah audit energi itu menjadi penting. Waktu itu kalau nggak salah tuh, kalau yang di atas 6.000 ininya tuh yang setahunnya gitu ya, itu kan harus punya manajer energi dan sebagainya, dan itu adalah satu hal yang sangat. Jadi kembali lagi saya ingat aja bahwa sebelum kita isu-isu energi baru terbarukan itu digembar-gemborkan, sesungguhnya audit energi itu menjadi sudah jalan lah. Itu bawaan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan. Nah, dalam perkembangannya ternyata ya secara pribadi saya katakan memang kurang menggembirakan, karena satu, masalah respon dari perusahaan juga kurang tinggi. Kedua juga masalah bagaimana menggairahkan ini juga kelihatannya kurang berjalan. Dulu tuh masih terlalu birokrasi. Nah, tapi saya baru saja 3 hari yang lalu saya diajak rapat ini oleh perusahaan yang menggunakan energinya begitu besar, dan kebetulan masih menggunakan solar. Masih menggunakan solar sebagai ininya energi primernya. Nah, ketika solar kan sekarang begitu naik-naiknya sesuai dengan harga BBM. Bagaimana perusahaan itu kelabakan, akhirnya diajak rapat, sudah bicara kiri kanan segala macam, akhirnya ujung-ujungnya apapun yang mau dilakukan, sesungguhnya kita harus melakukan audit energi dulu yang kita lakukan di perusahaan. Nah, disinilah jadi tergugah lagi, sehingga ketika saya diminta untuk gabung pada malam ini, hati saya menjadi sangat senang sekali, karena baru saja 3 hari yang lalu masalah audit energi itu jadinya perbincangan. Nah, berbicara untuk energi, tentunya sesungguhnya di Indonesia segala peraturannya itu sudah disiapkan sejak lama, baik oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ataupun oleh Direkturnya ini baru terbarukan, khususnya di Direktorat Konservasi Direktorat konservasi ya. Direktorat Konservasi. Nah, malam ini Konservasi dan saya udah lupa dulu, pada saya itu yang ininya Direktorat Konservasi dan Energi Baru dan Terbarukan. Bukan direktoratnya. Bukan ya, konservasi. Ya udah, itulah, saya juga lupa ini, nanti saya mikir-mikir dulu ya. Yang jelas Bu Marice itu lama juga di situ jadi ininya. Jadi
Ini kembali lagi, masalah audit itu menjadi suatu hal yang penting yang harus dilakukan, mengingat kalau kita bicara efisiensi dari suatu perusahaan, tidak akan lepas dari sejauh mana konservasi energi atau pemanfaatan energi secara efektif dan efisien itu dilakukan. Tentunya untuk menjawab itu, tiada lain adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia untuk baik sebagai sebagai audiensinya maupun sebagai auditornya. Nah, dalam konteks inilah malam ini Pak Andi Setianto akan menyampaikan pada kita masalah bagaimana penyiapan auditor. Kembali saya mengucapkan terima kasih ke Pak Andi Setianto yang sudah bersedia untuk sekian kalinya untuk berdiskusi sama-sama Mas berkaitan dengan masalah audit energi. Dan lebih dari itu adalah menjadi suatu pokok yang harus kita pikirkan bersama bahwa transisi energi yang sedang kita hadapi dalam sampai dengan akan datang menjadi hal yang penting. Dan tiada kalahnya adalah bagaimana masalah audit energi itu menjadi dilakukan. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan kepada kesempatan ini. Insya Allah nih saya akan gabung terus Pak Andi untuk mendengarkan, untuk belajar. Setelah sekian lama saya pun tidak tidak masuk ke dalam dunia energi konservasi energi gitu. Itu aja begitu pikir daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajang atas sambutannya dan atas pemaparannya terkait auditor energi atau terkait energi yang saat ini sekarang kita lagi concern, yaitu energi baru terbarukan dan konservasi energi. Oke, baik. Sebelumnya saya masuk langsung ke narasumber. Izinkanlah dulu saya menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang tetap setia dengan seminar kita dengan judul-judul dan tema-tema yang sangat luar biasa. Berikan aplaus dulu pada malam hari ini. Aplaus dari jauh ya. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Istian Wijayanto yang pada malam hari ini telah bergabung. Selamat malam. Dan selamat malam juga untuk Pak Direktur LSP Energi Mandiri juga yang telah bergabung pada malam hari ini. Dan teman-teman. Bunda Oya. Oke, siap. Terima kasih juga Pak Jajang yang tetap selalu semangat dengan energi mandiri. Pak Istian, terima kasih juga pada malam hari ini ikut bergabung juga rupanya ya dengan kita pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini juga saya sampaikan bahwasanya kita tetap akan ada door prize. Pak Dasri mohon izin. Jadi pada malam hari ini sahabat seminar kita dan juga sahabat energi, kita sampaikan juga akan ada door prize, yaitu 2 penanya terbaik atau 2 penanya yang akan bisa menjawab pertanyaan dari saya sebagai hostnya atau dari pertanyaan dari narasumber, itu akan mendapatkan bingkisan. Nah, nanti kita sampaikan pada akhir acara apa door prize-nya. Ya, seperti itu ya Pak Dasri ya. Nah, kalau kemarin kita mungkin bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi sertifikat kan gaya banget ya bahasanya, bagi-bagi sertifikat. Mungkin kita juga tidak bagi-bagi sepeda, karena bukan ranah kita untuk bagi-bagi sepeda ya Pak Dasri. Jadi kita mungkin akan membagi kuota internet, yaitu berapa sekian, itu nanti dengan 1 penanya terbaik dan 1 penjawab pertanyaan terbaik. Nah, nanti akan kita sampaikan ke tim seminar kita yang akan nanti mengupdate, yang akan merilis siapa saja pemenangnya, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit memperkenalkan dulu nih, siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Dan pastinya sahabat energi atau sahabat seminar kita pada malam hari ini tetap stay tune dan tetap is okay ya, sampai jam berapapun. Kita ada batasnya Pak Dasri atau seperti apa? Soalnya saya sebagai host itu kadang-kadang lupa waktu dan lupa diri, Pak.
Kita batasin. Maksimum Kita 60 batasi, menit untuk materi. Soalnya fans-fans saya itu, saya nggak enak kalau misalkan ada pertanyaan, saya cancel itu gimana. Makanya saya akan menyampaikan dulu kepada yang punya rumah seminar kita atau foundernya, bahwasanya saya sebagai host kadang lupa diri, lupa waktu. Ya. Baik. Acara sampai jam 10 malam aja, Bun, ya. Oh, 10 malam nanti, untuk Wita ya. 10 malam, ya. Tapi nanti setelah closing boleh lanjut, kan gitu ya. Oke, itu di luar layar. Oh, itu di balik layar dan di luar layar ya. Baik. Pada malam hari ini narasumber kita yaitu adalah Bapak Andi Sugianto. Beliau adalah profesional ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan. Beliau kelahiran dari Semarang. Nah, mungkin ada warga Semarang dan saat ini stay-nya di Jakarta. Untuk lebih lanjut saya serahkan langsung corong dan mikrofonnya. Saya mengambil kata dari Pak Dasri. Dan sebelum kita memulai, saya kembali lagi mengingatkan bahwasanya webinar ini adalah webinar dewasa, jadi tentunya pertanyaan dan layar chatnya pun juga bersikap dewasa, karena kita adalah orang-orang profesional. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Andi Setianto. Baik, terima kasih Bunda Oya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Kita baik dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari ujung Aceh nih ya. Siapa yang dari Aceh nih ada ya? Aceh, Kalimantan ada tadi hadir, Jawa hadir. Oke, Sulawesi juga masuk. Dan sampai dengan Irian Jaya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dasri, kepada seminar kita atas waktunya, atas kesempatan Mas yang diberikan kepada kami untuk men-sharingkan ya apa terkait dengan pentingnya audit energi gitu ya, dan sebetulnya apa sih gitu, terus mengapa kita harus menjadi seorang auditor gitu ya. Dan sebelum ke materi mungkin saya izin sharing dulu. Apakah sudah tampil, Bu Oya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Baik. Seperti yang disampaikan Pak Jajang, kemudian tadi Pak Dasi juga di awal ya, bahwa di kesempatan yang baik ini kita akan sedikit berdiskusi atau mungkin nanti juga sharing terkait apa itu sebuah audit energi. Dan kalau kita bicara audit, mungkin yang sering kita jumpai adalah audit terkait dengan keuangan gitu ya, ataupun audit terkait dengan proses kinerja. Tapi audit energi ini itu sangat berbeda sekali dan mungkin terapannya juga sangat luas sekali, dan tidak hanya di dunia industri pun ya, mungkin di office, di kantor, bahkan di apartemen sekalipun sebetulnya audit energi ini menjadi hal yang wajib, yang seharusnya kita lakukan. Pertama-tama saya memperkenalkan, nama saya Andi Sugianto. Saya sampai dengan sekarang berkecimpung untuk di bidang energi, khususnya di ketenaga listrikan, dan akhir-akhir ini kita juga fokus untuk pengembangan, dan akan kita sampaikan apa saja yang kami lakukan. Dan untuk di malam yang pertama adalah sedikit terkait dengan peraturan apa yang sebetulnya mendasari pentingnya sebuah standar, bagaimana nantinya ketika rekan-rekan sobat energi, sobat seminar kita itu untuk menjadi seorang auditor yang baik gitu ya, dan berkompeten. Dan di sesi akhir mungkin yang kita kita harapkan yaitu kita akan sharing ya, saya akan berdiskusi. Silahkan untuk
disampaikan pertanyaannya. Oke, untuk mempersingkat waktu akan kita mulai ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah perusahaan yang sangat menggunakan energinya sangat cukup banyak sekali ya, yaitu oil and gas. Dan kalau di bawah ini, ya ini adalah salah satu industri yaitu pembangkit listrik ya. Salah satunya di salah satu PLTU. Nah, ini juga sangat setiap harinya dia juga meskipun menghasilkan listrik, tapi dia juga harus memerlukan energi, yaitu membutuhkan listrik untuk mengoperasikan pompanya, untuk mengoperasikan motor-motor dan sebagainya. Dan kalau kita bergerak lagi, ini adalah salah satu industri yaitu terkait dengan untuk memelihara atau merepair komponen-komponen yang ada di sebuah pembangkit listrik. Itu ini salah satunya repair di Sudu ya. Terus kalau kita mungkin juga sudah sangat familiar ya, di kita sekarang sudah ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini juga pastinya memerlukan energi yang cukup besar, dan tentu saja kalau kita hidup di di suatu kota, mungkin di Balikpapan, mungkin di Makassar, Semarang, Aceh, kita setiap malam pun ini kalau kita melihat ya, detik saya itu sudah langsung dikomplain ya apabila kita Pak Agus, mohon maaf Pak Agus, mungkin kameranya bisa ditutup aja Pak Agus. Menggunakan listrik gitu ya. Oke, baik. Nah, ini semua seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan kita itu pasti memerlukan energi, entah itu listrik, entah itu gas. Pak Andi, minta tolong ya, Pak Andi untuk kameranya mungkin dimatikan aja dulu Pak Andi biar agak bagus ininya suaranya Pak. Kamera Bapak ditutup aja. Oke. Ya. Tes. Suara saya masuk, Pak? Oke, sip. Pak. Lanjut ya. Putus ya. Oke. Baik. Lanjut Pak. Ya. Untuk sesi pertama akan kita sampaikan pentingnya sebuah audit energi ya. Nah, kalau kita melihat dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu di Indonesia ini sudah banyak sekali kemajuannya ya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara terbesar kedua yang dapat menghasilkan batu bara ya, atau sebutannya emas hitam gitu ya. Dan selain itu, Indonesia juga menjadi negara penghasil biodiesel terbesar. Dan yang terakhir, kita juga mampu untuk menekan emisi hampir sekitar 11%. Dan berdasarkan data BP Statistik, ringkasannya adalah sekitar minus 12% kita mengurangi energi, yaitu salah satunya bahan bakar minyak. Ini mengapa karena pada saat tahun 2020 awal kita masih mengingat pada saat zaman PSBB gitu ya, kita mau keluar rumah saja itu sangat susah sekali. Mohon maaf, selain Pak. itu Suaranya putus-putus, Pak. Energi terbarukan. Suaranya Project Prof. Ya, suaranya putus-putus, Prof. Halo. Suaranya. Bentar ya. Sebentar. Suaranya putus, Prof. Oke, bentar ya. Switch jaringan dulu.
Maaf, sebentar mungkin jaringan ya. Ya, Mbak. Maklumlah, Pak Dasri. Ya, Bun. Ini Halo, lagi Pak suara Andi saya lagi sudah ganti ini, lagi ganti jaringan. tes suara saya masuk, Pak Oke, Dasri. bagus Pak Andi. Ya, Oke, mohon maaf lanjut. sahabat Lanjut. seminar. Ini saya ceng jaringannya agak ini ya, agak lag di sini. Oke, saya izin share materi lagi. Apakah sudah tampil, Pak Dasri? Proses Pak, proses. Sekarang, Pak? Belum Pak, belum. Oke, udah. Silakan ya. lanjut Pak Andi. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, ini ada sedikit jaringannya bermasalah di sini. Oke, baik. Dan yang paling akhir intisarinya adalah di tahun 2020 kita mengalami reduksi dalam hal karbon emisi dan disambut cukup baik oleh negara di sekitar kita ya. Nah, kalau kita melihat sedikit dan di awal juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Jajang bahwa energi demikian dimonitor ya, sampai dengan sekarang pun banyak peraturan dihasilkan, banyak peraturan dikeluarkan. Salah satunya agar supaya apa? Supaya energi akan terus ada gitu ya. Mungkin kita juga sudah sangat familiar ya bahwa mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan energi fosil akan terus-menerus akan habis. Nah, kita harus segera untuk shifting atau berubah ke energi yang lain seperti itu. Nah, kalau kita melihat mungkin dari awal tahun 80-an ya, 1980 itu dulu ada yang disebut dengan Badan Koordinasi Energi Nasional. Ini pertama kali dibentuk dan saat itulah tim ini yang terus mengembangkan atau terus memonitor pelaksanaan energi ya. Dan pada tahun kurang lebih di tahun 2007 itu pertama kali undang-undang terkait dengan energi diluncurkan dan ini merupakan hal yang fundamental untuk seluruh sektor energi yang ada di Indonesia. Terus kemudian di tahun 2014 kita mendapatkan peraturan pemerintah juga ini yang pertama kalinya dikembangkan yaitu terkait kebijakan energi nasional dan pada tahun 2014 itu kita juga sudah diberikan roadmap bagaimana nanti nasib Indonesia sampai dengan tahun 2050 seperti apa perkembangannya, apa yang harus ditekan, apa yang harus ditambah seperti itu. Dan di tahun 2017 yang paling akhir adalah pemerintah mengeluarkan yang namanya Rencana Umum Energi Nasional itu melalui Perpres 22 tahun 2017 dan ini terus-menerus sampai dengan 2021 banyak sekali peraturan dan mungkin keputusan menteri dan sebagainya yang itu semua adalah untuk melestarikan pemanfaatan energi yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang untuk peraturan sendiri sebetulnya sangat banyak sekali. Ini saya meng-highlight untuk yang penting-penting saja, mulai dari tahun 2007 yaitu Undang-Undang Nomor 30 terkait dengan energi, kemudian konservasi, ini juga yang mendasari bagaimana kita melakukan audit energi dan sebagainya. Ini di tahun 2009. Terus lanjut di 2014 kita juga dikeluarkan permen dari ESDM terkait dengan manajemen energi. Kemudian di tahun 2014 yang sudah kita sampaikan bagaimana pemerintah menyusun kebijakan energi nasionalnya. Dan di tahun 2017 Rencana Umum Energi Nasional juga sudah disampaikan dan kemudian di tahun 2018 itu muncul
Kemenaker 53 tahun 2018 dan ini sebagai standar bagaimana kita mencetak nantinya sebuah auditor yang terstandar nasional atau yang bisa berkompeten atau bisa berdaya saing. Dan yang paling akhir di tahun 2020 ini muncul juga Kepmen 223 yaitu terkait dengan SKK ini bidang pengukuran dan verifikasi kinerja energi. Dan semua ini adalah yang mendasari bagaimana kita pentingnya mengolah sebuah energi. Dan sebagai bocoran ini juga di PP nomor 70 ini juga rencananya akan dilakukan revisi, terutama di bagaimana pengguna yang mungkin selama ini hanya minimal 6.000 TOE nantinya akan dikurangi sehingga apa? Sehingga seluruh pengguna jasa nantinya akan wajib untuk melakukan apa yang namanya manajemen energi. Nah, kalau kita masuk lagi di PP nomor 79 ini ada sedikit di sini poin-poin penting yang utamanya adalah bahwa di tahun 2025 ini pemerintah sudah mencanangkan target EBT ya, ini 23% kalau kita melihat ini cukup besar sekali ya. Dan di tahun 2050 pun ini kita juga diminta supaya kita bisa untuk naik menjadi 31. Sementara penggunaan bahan bakar minyak juga terus-menerus ditekan hingga 2050 sebesar 20% gitu ya. Dan penggunaan bahan bakar batu bara juga terus ditekan dan harapannya di akhir tahun 2050 kita bisa menembus angka 25% secara nasional. Dan untuk penggunaan gas juga terus-menerus ditingkatkan sampai dengan 24%. Nah, inilah semua yang sudah tercantum atau sudah tersusun baik di kebijakan energi nasional maupun secara rencana umum energi nasional. Harapannya nantinya anak cucu kita bisa merasakan bagaimana energi yang terus-menerus akan ada gitu ya. Kalau kita mengacu ke peraturan pemerintah nomor 70 2009 di sini sangat jelas sekali bahwa siapapun itu pengguna sumber energi dan energi yang menggunakan sumber energi dan atau energi melebihi 6.000 TOE atau ton oil equivalent ini wajib menerapkan yang namanya manajemen energi. Yang antara lain di sini adalah perlunya untuk menunjuk seorang manajer energi. Nah, kalau mungkin di dunia industri ini sudah cukup banyak sekali ya implementasinya. Bahkan mungkin di perkantoran, mungkin di rumah sakit dan sebagainya ini juga sudah banyak sekali. Nah, di tim itu biasanya ada seorang manajer energi dan dibantu oleh beberapa tim auditor. Memang tim auditor ini sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan background-nya masing-masing. Ada yang mungkin dari mekanik, ada yang mungkin dari listrik, atau dari sektor dari kompetensi yang lainnya. Selain itu, sebuah entitas atau organisasi juga wajib menyusun yang namanya program konservasi energi. Dan pastinya harus melaksanakan yang namanya audit energi secara berkala. Idealnya memang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Selain itu, pengguna wajib juga melaksanakan rekomendasi hasil audit apabila di situ disampaikan atau dikeluarkan beberapa rekomendasi yang harus nantinya dilakukan atau diimplementasikan supaya apa? Supaya pemakaian energinya tahun demi tahun itu terus-menerus akan berkurang. Dan yang paling utama di sini harus melaporkan pelaksanaan manajemen energinya ke siapa? Ke pemerintah. Dan kalau kita melihat di proses pengolahan manajemen energi, sebetulnya kalau kita bicara
mengelola energi itu yang paling besar di sini modalnya adalah kita harus menyediakan. Ini butuh kos yang luar biasa ya. Terus juga apabila kita menjadi sebuah entitas atau sebuah perusahaan yang mengusahakan, ini juga harus menggunakan teknologi yang yang terus efisien. Nah, untuk yang di sub ketiga, yaitu terkait dengan pemanfaatan energi, ini mungkin yang sangat sangat ringan sekali. Mungkin kalau membutuhkan kos juga tidak terlalu semahal kalau kita harus menyiapkan teknologi yang high tech gitu ya. Nah, untuk di seluruh pengguna energi ini, untuk pemanfaatan energi ini adalah goalnya adalah supaya kita bisa menggunakan energi secara efisien, supaya kita bisa mengimplementasikan manajemen energi yang sudah dicanangkan oleh kementerian, dalam hal ini ESDM gitu ya. Dan yang sub dari kebijakan konservasi energi di sini adalah terkait dengan konservasi atau bagaimana kita bisa menggunakan energi seoptimal mungkin. Mungkin kalau di tempat kita, misalkan di sebuah hotel itu ya, di situ pasti ada energi yang digunakan, entah mungkin dari listrik, entah gas ataupun air dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengkonservasi energi itu, maka kita juga memberikan kontribusi terhadap kelestarian energi nasional. Kalau kita melihat di PP 70, ini terkait dengan definisinya. Di sini kalau kita berbicara konservasi energi, itu apa? Sebetulnya konservasi energi ini adalah sebuah upaya, sebuah kegiatan yang sangat sistematis, terencana, dan terpadu. Guna untuk apa? Guna untuk melestarikan sumber daya energi di dalam negeri ya, serta untuk, nah yang paling utama di sini adalah bagaimana kita memberikan atau menciptakan efisien supaya apa? Supaya dari tahun ke tahun pemakaian itu terus-menerus selalu menurun. Misalkan di tahun ini kita menggunakan energi listrik misalkan sebesar katakanlah 100 kilowatt misal. Nah, di tahun depan kita sebaiknya bisa mereduksi atau mengurangi dengan kita menggunakan alat-alat yang hemat energi seperti itu. Nah, energi sendiri ini juga sudah sangat familiar ya dari kita sekolah. Energi adalah sebuah kemampuan untuk melakukan suatu usaha, atau kita berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, atau kita berangkat menuju ke sekolah misalkan, atau ke kampus, itu juga melakukan, kita harus kita butuh energi. Nah, energi ini sangat banyak sekali, bisa berupa panas, cahaya, mekanika, dan sebagainya. Dan sumber energi di sini adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, baik itu secara langsung ataupun melalui proses konversi ataupun melalui proses transformasi atau perubahan sebuah energi menjadi energi yang lain. Terus di sini ada juga sebutan sebagai pengguna energi, apa itu? Adalah perseorangan. Nah, ini kalau bicara perseorangan berarti siapa? Ya, kita semua gitu ya. Badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik desa dan sebagainya. Kemudian bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini apa? Macam-macam sekali. Mulai dari misalkan apartemen, misalkan gedung perkantoran dan sebagainya. Kemudian pengguna energi yang lain yaitu lembaga pemerintah. Nah, dan juga lembaga non pemerintah. Nah, ini semua pastinya menggunakan energi. Dan oleh sebab itu, kita semua yang mungkin di rumah ataupun di sekolah ataupun di perkantoran ya, bahkan di industri, ini wajib untuk melestarikan daripada penggunaan
energi. Dan kalau kita bicara audit energi, di sini adalah proses bagaimana kita mengevaluasi pemanfaatan sebuah energi di suatu entitas, di sebuah perusahaan. Dan kita juga mengidentifikasi peluang penghematannya seperti apa yang bisa kita kurangi, apa yang bisa kita kita harus menciptakan sumber-sumber untuk penghematannya. Dan tentu saja di sini tujuannya adalah untuk peningkatan efisiensi. Nah, ini sedikit untuk pengguna energi ya, dari hulu sampai hilir. Mungkin ini kalau kita bicara pembangkit listrik itu sangat beragam sekali. Ini semua dari hulu ke hilir pastinya tentu saja apabila melaksanakan yang namanya manajemen energi, maka kita akan dapat berkontribusi dalam hal konservasi energi ya, baik ini di sisi hulunya yaitu di sisi pembangkit, kemudian di sisi jaringan pun itu juga harus dilakukan audit energinya, bahkan di sisi penggunanya, usernya, entah mulai dari bagaimana kita menggunakan AC dengan baik, bagaimana kita menggunakan heater dan sebagainya, sampai dengan mungkin kalau kita seringkali menggunakan kendaraan bermotor itu juga kalau kita misalkan bisa untuk melihat apakah penggunaan energinya sudah cukup baik misalkan, nah itu juga kita sebetulnya sudah menjadi seorang auditor energi. Terus kemudian kita lanjutkan untuk definisi selanjutnya, ini kita ambil dari Kemenaker 53 yaitu terkait dengan energi termal. Apa itu? Adalah sumber energi yang dapat dikonversi menjadi energi panas. Nah, ini mungkin kalau di industri biasanya ada di boiler gitu ya, terkait dengan di sini membakar, apa yang dibakar adalah fluida atau air laut yang dimasak kemudian nantinya menjadi uap yang nantinya akan menghasilkan entalpi yang besar, dan itulah ketika masuk ke suatu turbin akan memutar dan akhirnya menjadi listrik. Kemudian heater ya, yang kalau kita lihat di sekeliling kita, heater mulai dari mungkin sarapan ya, kita membuat roti, kemudian kita memakai heater dan sebagainya, dan bahkan pendinginan. Nah, ini juga untuk AC dan sebagainya, lemari es gitu. Terus selanjutnya energi mechanical. Apa itu? Adalah sumber energi yang dapat dikonversi menjadi energi gerak atau mekanik. Nah, ini yang di pembangkit listrik ini ya biasanya terjadi di turbin gitu ya, baik itu turbin uap, turbin gas dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat definisi di sini, auditor energi itu apa? Adalah perseorangan atau sebuah tim. Nah, di sini poinnya adalah perseorangan itu siapa? Adalah kita semua yang memang memiliki kompetensi. Nah, untuk dibuktikan kompetensinya, maka kita harus nantinya mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai auditor energi. Agar apa? Agar kita bisa melakukan audit energi dengan baik, seperti itu. Terus, ini sering kebalik-balik ya. Nah, ini kalau di Kepmen 53 ini efisiensi energi itu adalah jelas sekali di sini adalah perbandingan atau hubungan kuantitatif antara manfaatnya ya atau outputnya dengan energi inputnya atau output dibagi input. Biasanya kalau di beberapa pembangkit listrik itu berlomba-lomba untuk memberikan efisiensi yang cukup tinggi. Tapi kalau kita bicara seperti halnya PLTG, PLTU untuk yang sekarang itu sudah rata-rata efisiensinya sudah sampai 50% ke atas gitu ya. Kalau dulu mungkin di tahun 80-an itu efisiensi masih bergerak di angka 30-an. Nah, ini merupakan pertanda buat kita bahwa seiring berjalannya waktu, manusia terus menciptakan alat yang sedemikian efisien. Terus kinerja
energi itu apa? Di sini adalah hasil terukur yang terkait dengan efisiensi energi, yaitu terkait dengan penggunaan. Kalau mungkin kita sering mendengar energy bills, atau mungkin kalau di hotel misalkan itu ya, berapa sih kebutuhan energi selama 1 tahun? Misalkan kalau listrik sekitar berapa watt dan sebagainya. Nah, kalau yang paling akhir adalah indikator. Indikator ini adalah sebuah nilai yang merupakan target dari sebuah organisasi. Misalkan kalau di tempat saya, target untuk tahun ini tercapai 100 kilokalori per kWh misalkan. Nah, ini semua lini, semua fungsi harus bisa mencapai. Nah, kalau kita bicara apa sebetulnya goal-nya dari audit, ya pastinya kita harus selaras atau mendukung yang namanya kebijakan energi nasional, supaya di tahun depan kita bisa menekan yang namanya emisi ya, atau kalau kita melihat sekarang itu penggunaan CO2 juga sudah mulai berkurang ya, dan kalau di beberapa industri juga sudah melakukan monitoring ya, kalau kita melihat di asap cerobongnya itu juga sudah mulai bersih, kalau dibandingkan 20 tahun yang lalu itu sangat kotor sekali. Terus juga harapannya dengan audit energi ini kita bisa membantu dan berkontribusi dalam program konservasi energi nasional. Dan yang utamanya ketika kita berada di sebuah perusahaan yang sangat komplain untuk sistem manajemen, ini juga menjadi hal yang wajib. Mengapa? Di ISO 50001 pun di sana juga diwajibkan kita untuk melakukan audit energi. Dan yang utama juga adalah untuk mencapai sebuah proper ya, kalau di beberapa industri biasanya ingin untuk mencapai proper yang di atasnya. Nah, untuk mencapai hijau kalau nggak salah itu juga harus wajib untuk melaksanakan yang namanya audit energi. Ini secara roadmap, ini saya mengambil salah satu undang-undang ya, ini waktu pengesahan Paris Agreement. Di sini kita juga sudah diminta untuk mengurangi emisi ya sebesar 29%. Ini sudah sudah disematkan pada tahun 2016 bahwa kita itu sangat care terhadap lingkungan, dan harapannya di tahun 2030 ya kita bisa menekan emisi lagi. Terus kemudian ini beberapa program konservasi itu pastinya mulainya itu dari mana? Ini bisa mulai dari industri, kemudian dari sektor transportasi ini yang juga sangat mengkonsumsi ya energi yang cukup besar sekali, kemudian di sektor-sektor komersial ya mungkin di perhotelan, kemudian rumah sakit dan sebagainya. Ini semua wajib untuk yang namanya melakukan audit energi, dan biasanya nanti akan muncul nilai-nilai yang menjadi benchmark. Misalkan sebuah rumah sakit berhasil menekan penggunaan energinya sebesar sekian misalkan, nah itu nantinya akan menjadi contoh rumah sakit yang lainnya yang mungkin belum atau baru akan melaksanakan yang namanya manajemen energi. Dan kita pun di sektor rumah tangga kita juga bisa atau bersumbangsi ya untuk menciptakan yang namanya bisa hemat dalam hal pemakaian energi di masing-masing gitu. Mulai mungkin berangkat dari hal yang simpel setiap kita keluar dari pintu rumah kita harus mematikan saklar misalkan, ataupun juga mungkin yang kita seringkali lupa yaitu lupa untuk mencabut charger HP. Betul, itu sangat juga kalau mungkin di total dalam kurun waktu itu sangat cukup besar sekali sebetulnya ya, HP, kemudian laptop dan sebagainya. Nah, apabila semua sektor ini
sama-sama atau bergandengan tangan, maka kita bisa menciptakan perilaku atau budaya hemat dan nantinya akan menjadi penghematan energi secara nasional. Nah, kalau kita bicara ISO, ini saya cuplik sekilas saja. Ini ISO paling baru yaitu di 2018. Kalau ibaratkan sebuah payung, ISO 50001 ini di bawahnya ada ISO yang juga sangat penting. Ini diantaranya terkait dengan bagaimana untuk melakukan audit energi, ini di 50002. Kemudian untuk diimplementasinya di 50004 dan seterusnya. Dan ini kalau mungkin nanti saya sampaikan, ini untuk next ya, ini bisa 2 hari sendiri nanti ya. Oke, kalau kita bertanya ya, audit energi itu sebetulnya ada berapa? Nah, ini kalau untuk umumnya itu ada 3. Yang pertama walkthrough audit atau biasanya orang menamakan audit singkat ya. Terus yang kedua ini yang namanya preliminary audit atau audit standar. Standar ini berarti yang biasanya atau sebagian besar perusahaan menggunakan gitu ya. Dan yang paling rinci, paling detail dan butuh waktu yang sangat lama itu energy audit detail, dan ini biasanya butuh tim yang sangat cekatan dan waktunya pun juga relatif cukup panjang ya, mungkin bisa sampai berhari-hari, bahkan kalau di tempat saya nih sampai 1 minggu gitu ya. Nah, kalau secara kegiatan sendiri sebetulnya ada 4 ya, ada 4 tahapan atau di sini step by step-nya mulai dari perencanaannya, mulai dari kita harus membentuk timnya itu siapa saja, kemudian timnya kita yang kita bentuk kita harus juga melihat kompetensi mereka seperti apa, dan yang utamanya kita harus mengetahui objek auditinya atau nanti area mana yang harus kita lakukan proses mengaudit. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana kita melaksanakan auditnya, yaitu dengan mengumpulkan data, baik data yang sifatnya sekunder maupun data yang sifatnya primer, atau juga data yang memang kita harus mencarinya pada saat itu, atau kita harus memerlukan set survei. Ini pastinya harus kita menyiapkan ya dalam hal tools yang harus kita gunakan. Misalkan kita mau mengukur laju udara, kita menggunakan flowmeter dan sebagainya. Atau misalkan kita mau mengukur tingkat cahaya di suatu ruangan, nah ini kita juga menggunakan multimeter dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan step selanjutnya, yaitu kita setelah mengumpulkan cukup data, kita harus melakukan analisa data itu seperti apa. Kita bisa juga membuat mapping kira-kira sebetulnya dalam suatu entitas ini energi yang paling besar itu apa gitu ya, dan mana atau bagian mana yang memakan energi yang paling besar. Nah, itulah menjadi target kita untuk dilakukan efisiensi. Dan yang paling akhir ini adalah kita harus melakukan atau memberikan report, melaporkan ke siapa? Pastinya ke manajemen yang menunjuk kita sebagai tim audit. Dan di sana tidak hanya kita membuat rekomendasi kita, tapi juga kita harus memberikan presentasi. Kita harus menyampaikan mana-mana yang bisa berpotensi untuk dilakukan penghematan seperti itu. Nah, ini sekilas ini mengacu ke SNI 6196/2011 ya. Ini apabila kita diminta manajemen kita untuk melakukan audit di internal kita, ini secara tahapan sudah kita sampaikan ya, ada 4, mulai dari kita harus menyiapkan data, kemudian kita harus memilih orang-orang yang memang kita yakini dia berkompeten, kemudian kita mempersiapkan administrasinya,
kemudian tools-nya juga harus kita siapkan ya. Dan yang paling utama apabila kita harus ke site, tentu saja kita harus mempersiapkan APD-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita mengumpulkan data, baik primer maupun sekunder, mulai dari metode kita melakukan interview, atau kita mengamati, harus kita mengukur, dan sebagainya. Selanjutnya kita melakukan analisa dari data yang terkumpul, kemudian kita lakukan analisa, biasanya menggunakan analisa Pareto ataupun analisa yang lain ya, tools-tools itu cukup banyak sekali. Dan setelah kita bisa membuat analisa itu, kita yang paling akhir biasanya kita bisa melihat, oh di sistem ini ternyata hampir 90% itu borosnya atau energi yang terbuang di alat ini misalkan. Nah, dari situ biasanya kita melakukan yang namanya benchmarking dalam hal usaha apa yang bisa kita tekan ya, atau kita bisa mengacu ke jurnal paper gitu untuk apa, langkah-langkah apa, atau minimal kita bisa mencari solusi untuk efisiensinya seperti apa. Terus kemudian yang paling akhir kita melakukan reporting dan kita mempresentasikan hasilnya. Dan untuk eksternal ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau ini misalkan kita ya, misalkan saya diminta untuk menjadi auditor di sebuah PT. Nah ini biasanya kalau untuk luar itu kita harus sudah deal ya, sudah deal terkait dengan scope of work-nya misalkan, atau mungkin waktunya, durasinya, sampai dengan cost-nya, biayanya seperti apa. Nah, ini kalau sudah sudah deal, kemudian kita menyusun proposalnya, kemudian kita sudah sepakat ya, kemudian sign kontrak misalkan, dan kita menyusun timnya ini juga memperhatikan cost yang sudah kita sepakati, dan kita melakukan proses mengaudit seperti sebelumnya ya. Terus untuk proses pelaksanaan yang disampaikan seperti di awal ada 3 ya. Ini untuk yang pertama yaitu terkait audit energi singkat. Di sini mulai dari persiapan, ya itu dokumen harus kita siapkan, daftar periksanya atau checklistnya, misalkan kita berada di suatu sistem yang mungkin cukup luas, itu juga harus kita siapkan. Kemudian jadwalnya juga harus kita siapkan, SDM dan tools-nya. Terus pengumpulan data ini ya, mulai dari histori konsumsi energi sebelumnya, atau kita bisa meminta, Pak, saya boleh lihat untuk konsumsi energi sebelumnya, mungkin 5 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, dan sebagainya. Kemudian kita, jika diperlukan, kita melakukan diskusi, wawancara, dengan siapa? Dengan pengguna energi di sana. Misalkan ini di sektor industri, di land sebuah produksi, makanya kita bertanya ke supervisor di sana, seperti apa kesehariannya, seperti apa juga pola operasinya, dan sebagainya. Terus kita melakukan analisa, diharapkan kita bisa menghasilkan ya significant energy use atau tingkat energi yang digunakan di suatu sistem yang kita lakukan pengukuran. Itu kita bisa mengetahui dengan pasti, oh di area ini ternyata yang paling sedikit misalkan, oh di area sana yang paling besar. Nah itu bisa kita buat mappingnya. Dan yang paling akhir di sini kita melaporkan. Terus kemudian untuk energi standar ini juga hampir sama, cuma di sini bedanya dia memperbanyak samplingnya, kemudian juga pengukurannya juga lebih luas ya. Dan kalau sebelumnya itu hanya dianalisa itu untuk intensitas saja, tapi di sini biasanya sudah menggunakan sedikit analisa teknoekonomi, atau misalkan kalau oh ini harus dipasang alat atau tools VSD ya misalkan kalau di motor-motor itu, supaya apa, pada saat dia start
pertama kali itu arusnya itu tidak langsung besar, tapi dia smoothing gitu. Nah itu butuh alat-alatnya, itu pastinya membutuhkan cost. Dan yang paling akhir ini juga sama, kita menyampaikan kemudian juga diberikan di sini rekomendasi apabila dia dengan biaya ataupun tidak sama sekali dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu audit energi rinci. Di sini mungkin agak satu step lebih rinci ya daripada yang sebelumnya. Di sini dari persiapan saja sudah harus kita siapkan tim yang benar-benar ahli di sana ya, entah dia di bagian ahli di prosesnya, kemudian apakah dia seorang elektrikal yang handal atau dia seorang mekanikal dan sebagainya. Terus juga pengumpulan data itu juga cukup banyak sekali. Sampelnya juga mungkin kalau di audit standar dia hanya katakanlah sampelnya hanya 5%, ini juga mungkin sudah sampai 80% gitu ya. Kemudian analisanya juga sudah semakin detail sekali dan laporannya juga sangat sangat rinci dan sampai dengan memberikan studi kelayakan seperti apa dan memberikan timeline untuk implementasinya. Dan itu biasanya kami lakukan itu sesuai dengan prioritasnya. Misalkan dia di nomor 1, maka jadwalnya nanti akan menyesuaikan seperti itu. Terus untuk standar kompetensi ini karena mengingat waktunya ya Pak Dasi, Bu ya, ini mungkin saya skip aja dulu ya. Ini untuk nantinya rekan-rekan ketika akan melakukan sertifikasi ini akan belajar terkait bagaimana membuat audit plan, kemudian mengumpulkan data, kemudian melaksanakan pengukurannya, cara mengambil sampelnya itu seperti apa. Yuk silahkan untuk kita mengikuti pelatihan audit energi. Ini sementara saya skip karena waktu cukup terbatas. Dan kalau kita bicara di auditor energi di sini, menurut SKK ini ada 3 macam, yaitu yang pertama terkait dengan auditor energi di bangunan gedung. Ini yang sangat mungkin cukup familiar sekali, entah dia di perhotelan atau di perkantoran, ini semua memerlukan ini. Kemudian yang selanjutnya audit energi di bagian termal dan mekanikal. Ini biasanya untuk di sektor industri ya. Biasanya dia yang menggunakan pemanas, kemudian menggunakan itu pembakarannya dan sebagainya. Dan yang paling akhir ini untuk audit energi di sistem kelistrikan. Nah, ini biasanya dipakai untuk yang banyak sekali equipment-nya yang berkaitan dengan sistem kelistrikan. Baik, rekan-rekan, sobat energi dan sahabat seminar kita, mungkin itu saja dari kami. Silahkan untuk disampaikan diskusinya. Mari kita hemat energi, yuk kita menjadi bagian untuk menjalankan program konservasi energi nasional. Sekian dan terima kasih. Waktu sudah tepat kami kembalikan ke Bunda Uya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mana Bunda Uya? Oke, sebelum diambil alih oleh Bunda Uya dalam sesi diskusi ya. Terima kasih Pak Andi atas pemaparan yang sudah disampaikan ya. Rekan-rekan semua, kita masuk pada sesi sharing daftar hadir ya. Oke, rekan-rekan, perlu kami jelaskan kembali terkait dengan tata cara pengisian daftar hadir atau absensi. Silakan rekan-rekan yang memiliki barcode scanner diaktifkan ya. Nanti akan kami tampilkan barcode untuk daftar hadir. Dan bagi rekan-rekan yang
tidak memiliki barcode scanner atau menggunakan HP, tidak perlu khawatir, tidak perlu ribut. Silakan nanti ambil link pengisian daftar hadir di chat Zoom yang ada di di layar ini nantinya ya. Untuk pengisian email ya, kami harapkan isilah email yang benar ya dan aktif. Tidak perlu terburu-buru sehingga nanti akan ada kekurangan data atau salah penulisan dalam emailnya, karena sertifikat nanti akan terkirim secara otomatis ke emailnya rekan-rekan. Nama lengkap silakan menggunakan nama beserta title-nya ya, termasuk kalau menulis haja atau haji silakan ditulis ya, sesuka rekan-rekan Bapak Ibu semua ya. Nah, siapa nama akan tertulis di dalam daftar hadir itulah yang rekan-rekan isi. Kemudian kami juga meminta untuk diisi nomor WA yang aktif agar kami bisa menghubungi jika nanti memang ada kesalahan dalam pengiriman sertifikat. Setelah rekan-rekan mengisi ya ke semua kolom, silakan klik submit ya. Jadi pastikan sudah mengklik submit ya, karena nanti setelah mengklik submit, insya Allah dalam waktu 2-5 menit ya, maksimum 10 menit nanti akan masuk ke email ya. Dan jika daftar hadirnya sertifikatnya rekan-rekan nggak masuk ke email, tolong tunggu kami setelah webinar ini selesai. Kami akan meng-cross check ya atau memandu rekan-rekan jika ada kesalahan dalam penulisan daftar hadir. Sertifikat nanti akan terbit kurang lebih seperti ini ya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa insya Allah tanggal 25 Maret kami ada jadwal webinar yang terkait dengan higiene industri ya. Jadi rekan-rekan yang terkait dengan higiene industri silakan mendaftar di webinar ini, karena nanti dalam webinar ini kita akan memaparkan terkait dengan perencanaan membuat dan melaksanakan program hygiene industri ya, sehingga rekan-rekan bisa membuat program-programnya. Oke, silakan rekan-rekan yang memiliki barcode scanner silakan diisi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rekan-rekan kami stop untuk scannernya dan kami akan sharing nantinya di kolom chat berikut. Oke, silakan Bunda Oya untuk dipandu sesi diskusinya. Rekan-rekan yang mau bertanya silakan di raise hand ya atau angkat tangan agar bisa dimonitor oleh Bunda Oya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan buka 2 sesi penanya pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, izinkan lagi saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia. Apakah masih tetap stay tune dan tetap semangat? Semangat. Oke. Semangat. Baik, walaupun sudah menjelang, ini kalau udah yang di Kalimantan ini udah 21.19 ya untuk Wita ya. Baik, silakan Bapak Ibu semua untuk mengangkatkan tangannya. Baik, mungkin kalau yang di kolom chat itu mungkin akan terlewatkan ya, tapi mungkin akan saya sampaikan juga ke Pak Andi pertanyaannya. Baik, kita persilakan kepada Bapak Julius Tamba untuk pertanyaannya. Silakan sebutkan nama dan asal perusahaan atau suaranya nggak kedengeran, Pak. Oke, saya cancel dulu ya. Kita lanjut ke Pak Sandi Andika Mulyadi. Silakan, Pak. Suara Pak Julius Tamba kita pending dulu karena tidak kedengaran. Kita langsung ke Pak Sandi Andika Mulyadi, sebutkan nama dan instansinya. Oke, silakan. Tes, masuk suaranya? Sudah. Oke. Saya Sandi Andika Mulyadi. Kebetulan saya mewakili dari sebuah perusahaan footwear di Sukabumi, Jawa Barat.
Oke. Ya, jadi memang saya pernah mengikuti auditor energi pada tahun 2016. Memang lagi itu belum ada 2 kompetensi yang memang belum tercapai saat ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait ketika sebuah perusahaan belum memenuhi sesuai PP nomor 70 sekitar 6.000 ton ekuivalen untuk penggunaan energinya, apakah bisa mengikuti auditor energi? Karena beberapa waktu lalu memang di tim planning kita harus memasukkan bahwa bagi perusahaan yang belum 6.000 TWE itu belum dapat mengikuti auditor energi. Kemudian juga terkait nanti persyaratan untuk auditor energi itu apakah harus melakukan audit secara berkala, karena memang pernah juga ditanya terkait pernah melakukan atau tidak untuk audit di perusahaan secara internal, dan juga apakah untuk ada persyaratan khusus terkait teknik kelulusan yang secara ini spesifik ya, misalkan teknik mesin atau elektro, sedangkan saya sendiri bukan dari teknik mesin atau dari teknik elektro. Mungkin sementara itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Pak Andi langsung menanggapi atau bagaimana, Pak? Baik, langsung saja ya. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, baik. Pak Sandi Andika nih, salam kenal. Dari Sukabumi nih Pak ya, live ya, dari sana ya. Oke, baik, mungkin saya bertanya dulu nih. Yang pertama tadi terkait dengan apakah belum pernah melakukan gitu ya. Sorry, mungkin bisa disampaikan lagi. Iya Pak, kalau saya kan melakukan untuk walkthrough energi. Jadi kalau untuk walkthrough, kalau walkthrough saya lakukan secara berkala per 3 bulan, tapi bentuknya bukan audit gitu. Apakah itu sama dengan audit atau seperti apa nanti pandangannya menurut Pak Andi? Ya, baik, terima kasih Pak Sandi. Pertanyaan cukup bagus sekali ya. Sebetulnya walkthrough audit itu juga sudah yang pertama kita sampaikan ya, yaitu adalah tipe audit yang paling dasar sekali. Nah, intinya untuk melakukan audit energi di sini adalah konsistensi Pak Sandi ya. Jadi kalau kita punya program konservasi energi di perusahaannya, mungkin saya yakin Pak Sandi juga dan tim sudah menyusun ya Pak ya, program nih, katakanlah di tahun ini yuk kita mau fokusnya berapa gitu ya, yang mau kita saving dan sebagainya. Nah, audit energi ini hanya sebagai metode untuk mengevaluasi program yang sudah kita susun untuk mengkonservasi energi ini apakah sudah tepat gitu ya, apakah sudah sesuai dengan harapan kita gitu. Kalau misalkan bicaranya ini sementara ya, kayak misalkan di tempat saya ini dulu waktu awal-awal juga mungkin sama ya Pak ya, kita bicaranya masih menggunakan yang walkthrough, tapi pada saat itu ada feedback dari manajemen, misalkan terus dari hasil audit Masnya nih katakanlah apa yang bisa untuk yang nantinya bisa membantu menekan biaya operasional katakanlah itu ya Pak ya. Nah itu kita pada saat itu Pak, ini sekedar sharing aja, kita diminta untuk diminta untuk sedikit naik 1 tingkat lagi ya. Mungkin yang selama ini kita hanya IKS saja gitu ya. Oh, saya hanya mengetahui energinya sebesar sekian. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk ke fase yang standar itu Pak, itu kita bisa memberikan sampai dengan identifikasi Pak. Oh, ternyata di sana itu besar karena misalkan nih kita pola operasinya salah, atau mungkin juga katakanlah misalkan di industri hauling gitu ya Pak ya, misalkan kita punya truk gitu ya, truk itu normal saja Pak, tapi setiap hari kita harus mengisi ulang olinya misalkan. Nah itu kan juga
mungkin itu kecil ya, tapi kalau diakumulasikan dikali sekian dalam kurun waktu yang besar itu akan menjadi penyebab untuk nilai cost operasional dari sebuah perusahaan itu nantinya akan menjadi lebih besar gitu Pak. Makanya kalau dibilang dari pertama memang kita juga sama Pak, kita waktu itu juga melaksanakan mulai dari walk through, tapi kemudian kita menaikkan satu langkah menjadi yang minimal yang standar Pak. Harapannya muncul rekomendasi yang nantinya ketika ini kita implementasikan akan memberikan peningkatan efisiensi Pak. Bagi siapa ya? Pastinya bagi perusahaan yang kita lakukan proses audit energi. Seperti itu Pak. Itu yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua tadi, mohon maaf Pak, bisa diulangi Pak. Yang kedua apa ya? Ya, itu terkait persyaratan untuk menjadi auditor energi sesuai PP nomor 70 kalau nggak salah yang sekarang terbaru itu untuk perusahaan yang 6.000 TOE itu baru dapat melaksanakan untuk sertifikasi auditor energi. Nah, kalau misalkan perusahaan kami belum mencapai 6.000 TOE, misalkan sekitar 5.400 atau mendekatilah ke 6.000, apakah sudah mengikuti persyaratan mengikuti auditor energi itu Pak. Bentar ya Pak. Kayaknya, halo Pak Andi. Putus-putusnya di saya apa di Pak Andi? Di Pak Andi sepertinya. Bentar. Ya, terkait baseline juga itu menjadi ketika kita menyusun target untuk melakukan konservasi ataupun efisiensi di perusahaan kita, apakah memang baseline itu halo. Idealnya? Maaf Pak Andi sudah bisa bergabung kembali. Silakan. Halo. Ya, halo Pak Pak Andi. Sandi, monitor, mohon maaf terputus. Biasa ini jaringan tidak bersahabat. Yang pertama apakah sudah Pak? Ya, kalau misalkan perusahaan kita atau belum 6.000 TOE Pak, apakah memang sudah wajib bisa masuk gitu, Pak, ya? persyaratan untuk mengikuti auditor energi atau tidak? Baik, sebetulnya kalau yang berdasarkan undang itu memang yang 6.000 TOE. Nah, memang bocorannya yang mungkin juga sudah saya sampaikan nanti di beberapa tahun depan ini mungkin akan diturunkan Pak. Yang pertama 6.000 itu nantinya akan menjadi 4.000 TOE dan mungkin terus-menerus akan turun dan mungkin nanti sampai dengan sekitar berapa ya, mungkin 1.000 atau apa, berarti apa, hampir seluruh pengguna energi yang mungkin hanya kecil nantinya akan wajib Pak. Tapi kalau dibilang apakah saya harus melaksanakan, alangkah baiknya silakan Pak untuk tetap dilakukan. Toh juga ini juga mendukung untuk pencapaian proper ya Pak ya. Kalau misalkan di tempat Bapak misalkan mau naik menjadi hijau ataupun bahkan emas, saya yakin audit energi ini menjadi hal yang utama Pak untuk tetap dilakukan. Seperti itu Pak Sandi. Oke Pak. Satu lagi Pak. Siap. Silakan. Kalau misalkan nanti saya ikut program di LSP Energi Mandiri ya, kalau nggak salah ini ya. Iya, betul. Ya, kan dulu saya pernah ikut juga di LSPHK nih Pak. Bisa dibantu buat lulus untuk auditor energi nggak Pak? Wah, ini pertanyaan luar biasa sekali. Karena memang lumayan agak ini juga ya, dari dulu tahun 2016 kita ikut di auditor energi itu pesertanya seluruh Indonesia masih 135 auditor energi kalau nggak salah. Kalau sekarang mungkin sudah berkembang banyak. Karena memang kebutuhan kita pun untuk mengakses di internal kita sih sebetulnya, karena memang sudah program kita sudah ikut ISO 50001 dan sebagainya, udah ikut proper juga. Jadi memang kebutuhan kita untuk melakukan assess secara internal ya, itu betul, ya. Daripada kita harus mendatangkan auditor energi dari eksternal ya cukup cost, cukup biaya cost, kalau kita berbicara efisiensi gitu Pak. Jadi memang apa salahnya kalau kita sudah tersertifikasi ya, mudah-mudahan LSP Energi Mandiri bisa membantu untuk sertifikasi auditor energi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sandi. Yang pasti asal sudah sering dilakukan Pak, ya pastinya
kompetensi secara sertifikat itu kan hanya legalnya Pak ya. Dan kalau di Pak Sandi dan tim sudah sering kali melakukan dan portofolio atau FPD-nya lengkap, nantinya pada saat assessment ya itu bisa akan tersampaikan saja Pak gitu Pak ke asesornya, dan pastinya kalau memang kompeten kan sudah dapat Pak sertifikatnya. Seperti itu Pak Sandi, mudah-mudahan sukses Pak untuk timnya. Terima kasih Pak Sandi. Bunda, di chat banyak juga pertanyaan yang di chat. Baik, kita masuk kepada pertanyaan chat salah satu aja ya Pak Dasri. Kayak kalau kita ini kayaknya waktu nggak memungkinkan gitu kan, karena halo. Iya ya. Halo, iya Bu. Ya, oke. Baik, di sini ada pertanyaan satu saja ya mungkin. Apakah berbanding lurus audit energi dengan peningkatan produktivitas? Mungkin bisa ditanggapi Pak. Baik, terima kasih. Dengan siapa ini mungkin bisa dengan Pak Gusti Irawan ya di sini namanya. Iya Bu. Pak Gusti Irawan ya, salam ya, kenal silakan. Pak Gusti. Oke, silakan. Ya baik, Pak Gusti dari instansi mana Pak? Mohon maaf. Dari Balikpapan Pak. Balikpapan ya. Ya. Oke, baik. Ini yang dimaksud produktivitas ini lebih ke goal-nya di perusahaan atau seperti apa Pak? Mungkin bisa perusahaan Pak. Jadi kayak ekspedisi gitu ya Pak ya. Jasa transportasi. Itu kan kita butuh energinya pasti besar Pak. Karena kan hampir 60% dipakai di BBM Pak. BBM. Nah, oke, ya. Baik Pak Gusti Irwan ya. Sebetulnya audit energi ini kan merambah hampir seluruh lini ya, seluruh sektor gitu ya. Memang bahkan di ekspedisi pun juga kalau kita lakukan proses audit energi juga bisa gitu ya. Misalkan dari kita melihat energi bills-nya atau pengeluaran misalkan solar itu ya Pak, atau misalkan kalau dia berbahan bakar bensin ya silakan itu ya di rata-rata setahun sekian, misalkan kita punya berapa situ mobil atau truk dan sebagainya. Kemudian kita akan coba membandingkan antara satu peralatan itu ya, apakah ini sama atau enggak. Nah, kalau kita bicara apakah dengan audit energi ini bisa meningkatkan produktivitas, itu pastinya seperti ini Pak. Kan fokusnya audit energi ini adalah untuk apa Pak? Untuk mengefisiensikan gitu Pak ya, mengefisiensikan bagaimana penggunaan energi. Kalau misalkan di perusahaan kita penggunaan energi menjadi yang utama, menjadi yang menjadi yang highlight, menjadi yang prioritas di organisasi kita, maka apabila kita bisa menekan penggunaannya, tentu saja kita bisa menekan biaya operasional Pak, seperti itu. Dan kalau kita bisa menekan biaya operasional dengan mungkin katakanlah dengan cost yang tambah kecil, tapi kita bisa menghasilkan produk atau jasa lebih besar, berarti kalau kita hitung apa Pak? Berarti produktivitas akan meningkat kan gitu Pak. Kalau efisiensinya semakin baik, otomatis Pak produk yang dihasilkan juga semakin lebih baik. Seperti itu Pak Gusti Irwan. Jadi bisa ya Pak ya, berbanding lurus Pak ya? Bisa Pak, asal metodenya juga tepat itu ya Pak ya. Orangnya juga yang melakukan benar-benar yang kompeten dan toolsnya juga sudah tepat, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, masih ada kesempatan lagi Pak Dasri, mungkin ada 2 lagi ya setelah kita closing. Halo Pak Dasri. Lanjut. Boleh ya. Baik, Pak Julius Tamba, apakah bisa mic-nya dibuka lagi karena tadi tercancel? Silakan. Cek. Apakah sudah terdengar? Sudah. Sebutkan nama dari instansi mana gitu. Oke, perkenalkan nama saya Julius Tamba. Sekarang menjabat jadi Paramedic Site sama sekaligus Septimen di offshore di PT Putra Tunggal Mandiri, dan sekarang saya domisili Samarinda. Ya, silakan ada pertanyaannya. Samboja. Ya, silakan pertanyaannya. Yang pertama Pak, apakah melaksanakan audit ini harus dilaksanakan internal dulu, baru eksternal,
Kalau internal, penyusunan data yang mau diaudit itu apakah harus sesuai dari perundang-undangan yang sesuai dengan energi, atau dari internal yang menyusun, dari misalnya kita sendiri dari tim auditor yang menyusun untuk kriteria yang mau diaudit, gitu Pak. Oke, terima kasih Bun. Baik, terima kasih Pak Julius Tambah. Sepertinya sudah familiar dengan saya ya. Ya Bun, terakhir ketemu di Melak Bun. Waktu kita drilling itu ya kalau nggak salah ya. Iya Bun. Oh, waktu drilling. Oke, maaf lupa, itu udah 3 tahun lalu, 4 tahun ya waktu itu kita ngedrilling. Iya, di sana. saya juga gabung di grup WA juga Bun. Kalsel. Oh iya, siap. Silakan Pak Andi untuk ditanggapi, Pak Julius Tambah. Baik, terima kasih Pak Julius Tambah. Pertanyaan luar biasa ya Pak ya. Kalau bicara audit energi, apakah harus internal, apakah harus eksternal, itu sebetulnya Pak, kalau menurut saya itu menyesuaikan dengan kebutuhan Pak Julius. Kalau memang di awal katakanlah Pak ya, kita baru akan memulai, kan seperti itu ya Pak. Apakah kita harus internal langsung ataupun malah kita mengundang pihak yang berkompeten? Dalam hal ini kita menggandeng tim audit dari luar gitu Pak, untuk memberikan semacam pencerahan secara ilmu. Itu bisa saja Pak, kan kita mungkin baru yang pertama nih Pak. Nah, kita bisa semacam coaching gitu ya Pak ya. Ataupun sebetulnya kita juga bisa, langkah dari dalam adalah manajemen dalam hal ini memberikan pelatihan Pak, pelatihan yang namanya auditor energi untuk timnya. Nah, mungkin di timnya Pak Julius Tambah, saya yakin ada orang yang memang berkompeten di sana Pak. Nah, itu silakan saja untuk diberikan pelatihan Pak, pelatihan bagaimana untuk mengaudit energi. Nah, dari pelatihan itu nanti orang yang sudah pernah mendapatkan akan dilakukan penugasan. Nah, nanti hasil dari penugasan itu akan nanti diimplementasikan dalam bentuk dia akan mengaudit gitu ya Pak ya. Katakanlah mungkin yuk dicoba 1 tahun dulu, 2 tahun dulu. Nah, ketika sudah dianggap manajemen sudah fasih, maka untuk melegalkan Pak ya, itu perlu yang namanya dilakukan sertifikasi kompetensi. Nah, itu silakan untuk untuk dilakukan sertifikasi di LSP manapun Ibu ya, yang sudah tersertifikasi BNSP Pak. Seperti itu Pak. Jadi tidak harus dari eksternal ataupun internal, mana saja itu bisa. Yang penting intinya pada saat kita melakukan audit energi memang betul-betul orang yang berkompeten gitu ya Pak ya. Tidak semata-mata hanya sekedar untuk kewajiban kita mengaudit, tapi esensinya tidak kalau bahasanya nggak pas gitu loh Pak. Seperti itu Pak Julius. Oke Pak, berarti yang penyusunan data yang mau diaudit itu berarti dari yang tenaga yang sudah kompeten itu yang tim mereka Pak yang kasih ya Pak. Betul. Timnya Pak Julius yang sudah ditunjuk tadi dan sudah diberikan pelatihan gitu ya Pak ya. Ataupun kalau misalkan pelatihannya mahal misalkan nih Pak ya. Ya sudah, kalau ada teman diajak sebagai audit eksternal itu Pak ya, untuk mendampingi Pak, mendampingi timnya Bapak untuk melakukan audit seperti itu. Itu juga bisa dimungkinkan. Dan terkait kriteria audit itu juga sudah ada Pak. Kalau memang dia sudah mendapatkan pelatihan, biasanya sudah bisa Pak untuk menyusun minimal audit plan-nya seperti apa gitu ya Pak, atau peralatan mana atau area mana yang harus diaudit. Nah, itu biasanya sudah memahami gitu Pak. Oke, terakhir Pak, mohon maaf, silakan. terakhir. Misalkan kita sudah melakukan perusahaan si A sudah melakukan audit energi, apakah ada bukti kita sudah melaksanakan auditnya? Seperti pernah saya mengikuti seperti yang di pertambangan kan, kayak audit SMKP,
ada pakai bendera hijau, merah, emas. Kalau yang paling tinggi emas. Kalau audit energi ini, apakah ada buktinya yang kayak contoh yang tadi, Pak? Oke, Supaya baik. ada istilahnya nilai plus untuk perusahaan si A gitu, Pak. Iya, baik. Baik, Pak Oke, Julius. terima kasih, Pak. Pertanyaan cukup out of the box ya, sampai dengan itu ya. Oke, sebetulnya ini tiap audit itu kan ada goals-nya masing-masing gitu, Pak ya. Kalau mungkin di SMKP ada semacam nanti dapat bendera apa gitu ya, Pak ya. Ataupun juga sama, Pak. Mungkin kalau kita bicara di K3 ya, mungkin ini agak sedikit melenceng, yaitu di SMK 3 itu juga sama, Pak. Kalau kita bagus kita bisa ke emas, kalau enggak kita perak dan sebagainya kan gitu, Pak ya. Tapi kalau audit energi di sini lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan manajemen energi, Pak. Dalam hal ini kalau mungkin di perusahaan Bapak saya yakin tersertifikasi ISO 50001 dan itu mewajibkan, Pak, untuk melakukan audit energi. Di sana memang bentuknya apa gitu ya. Kalau sudah tersertifikasi kalau sudah dilakukan audit, pastinya satu, ada berkasnya, ya Pak ya, berkas audit energi katakanlah tahun 2021. Terus yang kedua, buktinya apa? Buktinya pada tahun ini itu bisa dilihat nanti penggunaan energinya, Pak, benar turun ya, atau stagnan, atau malah naik. Seperti itu, Pak. Kalau dia turun, berarti audit energinya sudah tepat atau sudah sesuai dengan harapan. Tapi kalau misalkan sudah diaudit, Pak ya, amit-amit ya, tapi malah naik, nah itu harus ada pertanyaan ini. Ini mana yang harus diperbaiki? Seperti itu, Pak Julius. Jadi tidak ada, Pak, itu bendera Pak Mas dan sebagainya, itu hanya ya untuk masing-masing itu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Saya kira ada supaya ada nilai plus untuk perusahaan gitu, Pak, maksudnya. Oh, Oke, iya. terima kasih, Pak, jawabannya, Terima Pak. kasih, Pak Julius. Baik, mungkin sedikit menambah apa, Pak? Halo, apakah suara saya terdengar di sana, Pak Andi? Kedengaran, Bun. Oke, mungkin saya sedikit Silakan. menambahkan ya untuk pastikan yang menjadi pertanyaan adalah goalnya dari audit energi itu apa? Kan setiap proses audit itu kan ada yang memiliki goalnya masing-masing, ada skopnya masing-masing. Kalau bicara audit energi kan kita udah tahu nih, arti dari audit energi itu adalah memanajemenkan, memaksimalkan pemanfaatan energi tadi sehingga tidak menjadi loss seperti itu. Jadi intinya semua itu balik daripada hasil dari audit tersebut. Jadi bicara audit energi adalah bicaranya hasil dari apa yang kita lakukan. Kita tujuannya adalah untuk efisiensi energi. Nah, tentunya dengan itu. Terus sedikit tambahan dari saya ya, Pak Julius tambah. Halo. Ya, halo? Bun. Oke, sampai ketemu lagi di drilling selanjutnya. Siap, Bun, siap. Sus TV baik. selalu online. Ya, sehat selalu. Oke, selalu online ini yang berbahaya ini. Baik, silakan Pak Putra sebelum kita akhiri session karena di sana ada pertanyaan. Ya, selamat. Ada lambaian selamat tangan, berarti kan ingin bertanya. Silakan Pak Putra. Ya, selamat malam. Halo? Ya, suara saya kedengaran? Baik, selamat malam. Silakan sebutkan nama. Nama saya Pak. Cukup kedengaran, Mbak. Silakan. Ya, nama saya Pak Perdana Putra ya. Tapi agak jaringannya agak low ya, Pak ya. Jangan di bundanya, Bun. Jelas, lanjut Pak Putra. Jelas ya, oke. Nama saya Pak Perdana Putra ya, dari PT Davindo Adi Pratama ya, untuk site KPC Project sebagai HSE dan HR Manager. Saya mau bertanya ini Mbak Safria ya. Yang pertama, audit energi. Saya apa ke narasumber, Pak? Ya, boleh sama narasumber boleh. Ya, Oke, baik. Salam kenal Pak Putra. Oke, lanjut.
untuk pembinaan dan sertifikasi auditor energi ini kan kalau tidak salah ya, itu kan SKKNI-nya kan dikeluarkan oleh Disnaker ya, setahu saya ya. Nah, pertanyaan saya, untuk pembinaan dan sertifikasinya itu, apakah ini tinggian mana nih levelnya ini untuk sertifikasinya? Apakah Disnaker atau BNSP? Karena kalau untuk perusahaan non-mining, biasanya sih direkomendasikan ke Disnaker. Nah, tapi kalau di mining kan biasanya kan ke BNSP. Cuma saya nanya ke Pak Andi, sebenarnya kalau yang lebih tinggi, artinya ketika ada audit SMK 3 juga nih, itu dia tidak akan meminta lagi auditor versi sertifikat dari Disnaker Trans. Ya. Jadi saya minta masukan, itu rekomendasinya itu yang Disnaker atau BNSP itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk auditor energi sendiri ini apakah sudah final ya? Final itu maksudnya setahu saya ya, audit energi ini itu diminta sangat mendesak untuk direvisi ya, sesuai dengan SNI ISO 50001 kayak sama ISO 50002. Nah, apakah yang SKKNI yang sekarang ini sudah update atau tidak? Karena apa? Ini berhubungan dengan budget juga, Bu. Jangan sampai kayak dulu saya mengirimkan orang training SMKP nih, ternyata ada perubahan secara regulasi. Akhirnya kami kirim lagi, yang awalnya dulu 3 hari, ternyata ada lagi 4 hari, dan sekarang sudah 5 atau 6 hari. Artinya kan bisa over budget nih, apalagi kan di dalam SMKP kan harus ada RKAB yang kita buat ya. Kemudian untuk auditor ini, itu apakah sertifikasinya secara general? Maksudnya seperti ini, jangan sampai ada auditor energi di sektor khusus industri, ada yang khusus perminyakan, ada yang khusus transportasi pertambangan, dan yang lain sebagainya. Jadi itu saja sih dari saya. Terima kasih Pak Andi atau Ibu dan Pak Dasri. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Putra atas pertanyaan cukup bagus. Oke, saya menjawab dulu yang nomor 1 ya Pak ya. Apakah tinggian BNSP atau apa tadi Disnaker ya Pak ya? Siap. Betul ya Pak. Ini kalau ya, mungkin saya izin share ya. Ini terkait dengan acuan SKKNI-nya. Ini memang saya izin share ya Pak. Sudah tampil Pak Putra? Sudah. Sudah Pak. Oke, baik. Silakan sobat energi atau sahabat seminar kita ini juga bisa di browsing ya. Ini memang yang menyusun ini kalau biasanya kan Permen SDM ya. Ini Kemenaker ya 53 tahun 2018 terkait audit energi. Nah, memang ini menjadi standar Pak. Ini terkait dengan SKKNI. Nah, kalau sudah bicara SKKNI berarti ini sudah bicara terkait standar nasional, Pak. Nasional ya berarti baik mulai dari Aceh sampai dengan Irian Jaya menjadikan ini sebagai standar. Nah, kalau ini sudah menjadi acuan SKKNI, biasanya ini nanti sertifikatnya logonya adalah Garuda, Pak. BNSP seperti itu. Dan yang sudah teman-teman juga di tempat kita atau mungkin di tempat-tempat lain juga sudah sudah tersertifikasi Pak, dan itu logonya di BNSP. Dan itu juga sah, dan sampai dengan sekarang pun kita juga termonitor Pak. Nah, kalau tadi menyambung yang kedua ya Pak ya, apakah nantinya misalkan apakah saya harus di SMKP ya Pak atau di SMK 3 ini mempersyaratkan, memang itulah Pak keunikan di negara kita itu Pak ya. Jadi di masing-masing atau di beberapa sektor itu masih ada sedikit itu Pak dia mau diakui gitu loh Pak. Nah, itu yang terkadang kita harus
mempersiapkan orang atau mensertifikasi orang yang sebetulnya itu sudah dapat kan gitu ya Pak ya. Kayak misalkan apa nih AK3U dan yang lain gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau prinsip saya sih kalau ini sudah menjadi SKKNI dan sudah berlogo itu Garuda Pak, itu sudah sah Pak, dan itu bisa menjadi acuan kita ataupun nanti kalaupun ada audit dari luar itu sudah bisa sebagai portofolio. Seperti itu Pak Putra. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Oya, silakan. Baik, karena waktu, apakah suara saya terdengar di sana, Pak? Masih ada satu tuh Bunda Oya yang angkat tangan. Pak Irwanto ya? Betul Bunda. Oke, silakan Pak Irwanto. Kita punya waktu sedikit lagi nih. Oke, baik. Berarti bisa dibuka aja, kameranya, Pak? Siap. Ya. Sebutkan nama, aja ya. Asal dari mana. Baik, silakan. Oke, baik. Nama saya Irwanto dari salah satu perusahaan jasa pertambangan batubara ya, berlokasi di Samarinda. Tadi sebenarnya saya mau tanya juga sama dengan Pak Putra ya terkait masalah ruang lingkup auditor itu sendiri, tapi sudah dijawab oleh Pak Andi. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini terkait masalah kalau mau training auditor itu di mana ya? Kemudian persyaratannya apa aja ya Pak Andi? Jadi mungkin ada yang tempat yang rekomendasi gitu Pak untuk training audit energi dan persyaratannya apa aja gitu Pak? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwanto. Wah ini kalau ini berarti saya nggak enak nih kalau menyebut merek ini ya. Kalau pelatihan auditor energi sebetulnya sangat banyak sekali ya Pak Irwanto ya. Dan intinya itu acuannya yang sudah kita sampaikan, yaitu Kepmenaker 53 tahun 2018 gitu ya. Ya salah satunya yang sekarang bersanding di logo seminar kita Pak, mungkin bisa dilihat di kiri atas, ya, mungkin bisa LSP yang lain yang memang dia sudah terakreditasi BNSP. Seperti itu Pak Irwanto. Intinya pelatihan ini adalah kita menyiapkan personel yang memang sudah nantinya akan disertifikasi, dan setiap harinya memang dia melakukan itu kan gitu ya Pak ya. Jangan sampai kita mensertifikasi orang, tapi ketika kita ditanya apakah Bapak sering melakukan itu, oh enggak, 5 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah itu saya yakin sertifikatnya akan mubazir gitu Pak. Tapi kalau memang dia setiap harinya melakukan itu, nah, pastinya sudah fasih lah itu Pak ya. Seperti itu Pak Irwanto. Oke, jadi baik. cukup banyak sekali, salah satunya yang ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas ini paparannya dan jawaban dan pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar di sana, Pak? Jelas, Bun. Jelas, Bu. Oke, baik. Sebelum saya memberikan closing statement pada malam hari ini, karena waktu juga Pak Dasri ya, pada malam hari ini kita akan sedikit mendapatkan closing statement terlebih dahulu dari LSP Energi Mandiri yang akan disampaikan oleh Bapak Rinto Andrianto. Setelah Pak Rinto nanti ada closing statement dari Pak Andi, dan penutup closing statement dari saya. Silakan Pak Rinto Andrianto, apakah sudah bergabung? Siap, Bunda. Baik. Oke, silakan. Jangan lama-lama ya, Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kita semua. Singkat saja, pertama terima kasih kepada seminar kita. Kedua, terima kasih. Pak Rinto, termute Pak Rinto. Halo. Pak Halo, Rinto, lanjut Pak. Termute loh Pak. Baik. Ucapan terima kasih kepada seminar kita, Pak Haji Dasri, kepada pembicara kita, Pak Andi Stianto,
dan kepada artis kita Bu Bunda Oya atau Bu Sapria Sahlan, ya, serta pembina kami Pak Dr. Jajang Soekarno yang tetap semangat. Simpel saja, singkat saja maksud saya, bahwa skema yang kami punya adalah skema yang terbaru. Ya, kedua, Pak Andi tadi masih ragu menyebutkan merek, jangan ragu-ragu, sahabat energi seluruh Indonesia, bahwa untuk sertifikasi LSP Energi Mandiri sudah dengan skema yang terbaru. Yang kedua, sebenarnya kita melalui proses akademinya sudah siap melakukan pelatihan. Ya, Pak Haji Dasri sudah siap ya? Ya, baik. Insya Allah. Yang ketiga, bahwa ke depan harus kita kerucutkan dalam bentuk pelatihan, sehingga kita saat ini hanya membahas ya dalam webinar ini kulitnya saja, dan responnya sudah banyak dan bagus sekali. Nah, ini kita perdalam ya. Kalau kemarin skema yang lama itu hanya dibagi dua, auditor energi dan manajer energi. Nah, sekarang ini dipecah. Auditor sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, dan manajer dibagi menjadi 2 ya. Auditor energi bangunan gedung, auditor energi termal dan mekanikal, auditor energi sistem kelistrikan, manajer energi di industri, dan manajer energi di bangunan gedung. Ini yang sudah terbaru yang kita punya ya, dan proses akademi saya pikir sudah cukup sangat siap dalam melakukan pelatihannya ya. Jadi jangan ragu lagi buat teman-teman sahabat energi untuk segera bisa mendaftarkan diri kepada kami. Terima kasih Bunda Oya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bunda Oya, mana Bunda Oya? Oke, lanjut Pak Andi untuk closing statement-nya Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dasri. Mungkin singkat saja, kita ini semua adalah pengguna energi gitu ya. Jadi mulai dari diri kita, yuk kita mulai dari minimal dari rumah kita, minimal dari mungkin kantor kita atau sekolah kita, kampus kita dan sebagainya, agar kita bisa berkontribusi dalam program transformasi nasional. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Dasri izin untuk memberikan satu pantun ya. Matikan lampu sebelum pergi. Jangan lupa TV dan AC-nya. Yuk mari kita hemat energi agar hidup senang dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan sobat energi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasri. Terima kasih Pak Andi. Baik. Terima kasih Bunda Oya, Pak Dasri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasri. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bunda ya, closing statement. Baik, mungkin closing statement saya hanya singkat saja. Energi audit adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada suatu perusahaan. Artinya, audit energi adalah tujuannya untuk efisiensi energi. Sangat simpel. Baik, terima kasih atas waktunya seminar kita pada malam hari ini. Izinkan saya pamit untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Salam sehat, salam semangat. Yuk, mari kita bersama menjadi bagian energi bangsa dalam menuju human capital berbasis kompetensi. Saya Sapria Sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Estian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jajang, terima kasih.